kebiasaan dia ngerokoknya lumayan tinggi ya. Itu nggak bisa dihindarkan kayaknya kan udah nagih ya gitu ibaratnya. Itu dari sebenarnya yang rokok bukan dia. Dia bukan dia yang ngerokok. Petani tembakau. Yang sesak yang dalam. Kasian juga lu jangan ngerokok. Dari leluhurnya. Gitu. Jadi rokoknya lebih kuat. Kenapa leluhur yang ngerokok? Oh, Pak Noterawang kedatangan pemain film Malam Pencabut Nyawa. Ada Mika dan Devano, tepuk tangan dulu dong. Lupa nih ada pemeran ketiga nih, uang kembalian angkot. Alhamdulillah akhirnya ada bintang tamu yang seger-seger nih. Emang mau diapain kok seger? Dirujak. Kali gitu ya. Lo kan syuting film ini kan di Jogja, ya. Dan film ini kan film-film tentang dunia supernatural, bener kan? Nah, lo berdua harus di screening dulu nih sama Mas Reza. Masih ada sisaan nggak yang ikut-ikut nih? Dari Jogja. Bagaimana ya? Diterapi dulu ya. Silakan. Siapa dulu pertama? Pasien Mika pertama. Dulu, Devano dulu. Sambil cerita, Mik. Cerita filmnya seperti apa? Devano, Mika. Malam Pencabut Nyawa ini. Sambil lo di screening sama Mas Reza nih. Oh ya, Mas Reza itu aduh, langsung aja. Filmnya kayak gitu, gitu. Jadi film ini tuh menceritakan tentang seorang remaja yang bernama Raspati. Oke, itu lo yang mainin? Ya, yang aku mainkan. Yang dia itu mempunyai insomnia, gangguan kesulitan tidur yang sangat berat. Oke. Setelah meninggalnya orang tuanya secara tragis. Apa tragisnya? Nanti aja. Ada di film tersebut lah. Nah, pokoknya setelah ini actingnya nih. Nah, ya bagi contoh orang udah tidak punya siapa-siapa gitu. Ini ekspresi cabut aku. Nah, terus setelah itu, selain insomnia segala macam, si Raspati ini selalu bermimpi buruk lah. Dia selalu diganggu sama sosok misterius yang di dalam mimpinya itu selalu mencabut nyawa semua orang yang dia lihat. Yang di dalam mimpi itu? Di dalam mimpi. Tiba-tiba ternyata di dunia nyata itu kejadian beneran. Dia melihat orang yang sama yang dibunuh di alam mimpi. Dia taunya di dunia nyata itu dari? Di berita. Di berita? Iya, kok gitu. Oh, berarti di... Aduh, bang. Kenapa nih? Kenapa? Ada adegan ini enggak? Anjing sakit banget. Aduh, ini adegan di mana? Anjing sakit. Kenapa? Kenapa? Itu butuh pegangan dah. Butuh pegangan dah. Kenapa? Butuh pegangan biar bisa kuat tahan. Ini tuh kita lagi kelas acting juga ya. Kelas acting. Agak actingan nih. Apa tadi? Kenapa? Ada bagian yang cairan kental yang di sini di mana? Nih, di bagian dada. Paru-paru. Dada. Oh, ada sini tuh enggak? Nggak ada. Oh, enggak. Paru-paru dicek juga enggak Mau ada. disedot nggak? Mau disedot biar bisa keluar? Bisa, Mbak. Bisa kan itu ada cairan disedot. Coba Mbak. Sedot lemak kalau bisa. Bunuh-bunuhnya. Aduh, sakit banget. Dev. Serius. Ntar cobain ya, rasain. Terus Dev sambil kita lihat Mika disiksa kan habisin lo. Aduh, pelan-pelan Mas Reza, kasihan. Tapi orang ganteng mah biar untungnya juga tetap ganteng ya. Badannya nih ringkih. Ringkih. Hati saya juga, Mas. Tapi emang ringkih apa karena abis syuting jadi ringkih? Karena udah dari umur 15 udah dikasih sesuatu Yang enggak. penyakit yang titipan dari itu. Dari siapa? Leluhur. Oh, bentuknya penyakit, Bang. Iya, bukan apa kayak titipan udah dari 15 tahun. Umur 15 tahun. Umur 15 tahun dan itu nggak kuat di bagian badan. Oh. Jadi sering sakit-sakitan. Karena titipan itu. Titipannya bentuknya apaan? Kodam cahaya. Dari leluhur. Lah, lu pas syuting itu ada nyambung-nyambungnya nggak sih sama kodam-kodam itu? Yang lo rasain? Nggak ada kalau pas syuting itu nggak ada. Tapi gue tuh sering mimpi, Bang. Sebelum syuting pun? Sebelum syuting kayak mimpi-mimpi yang gue nggak ngerti sih. Cuma mimpinya tuh kadang gue ngeliat ini serius ya, gue nggak peres Dev, sumpah jangan tawa ya. Jadi kayak kadang gue ngeliat ada apa ya, harimau gitu loh, Bang. Harimau, jadi dia ngikutin tapi kayak mirroring gitu. Mirroring di mana yang gue jalan dia jalan, gue mundur dia mundur, jalan lagi ikut lagi. Nah, sampai di mana ada titik di mana gue ngelihat di rumah tuh ada apa, buaya, tapi buaya kayak diem gini doang. Nah, gue tuh mau masuk rumah itu tapi nggak masuk. Gue nggak ngerti apa itu sih sebenarnya, mimpi-mimpi kayak gitu terus yang kayak mimpi.
gigi gue berdarah lah. Terus Lu- tiba-tiba satu-satu Pas copot kayak mimpi, serem banget mimpi itu. Gue masuk ke mimpi yang lihat binatang itu, apa lo yakin tuh bukan dari Taman Safari, enggak ya? Tapi jangan-jangan harimaunya macan sebenarnya. Si Adam tahu. Mirroring itu membayang-bayangi dia Jadi sekarang kan. aja liatin terus. Itu mimpinya sekarang jadi kenyataan. Mampus deh. Mending mimpi aja Nih deh. ingat giginya deh, atau berdarah kan? Mau dicopot. Ada terkejutan. Banyak kan terkejut. Terus itu tapi tidak mengganggu aktivitas syuting lo ya? enggak sih, enggak mengganggu. Cuma kadang kalau kecapean banget tuh ada aja yang aneh-aneh mimpinya bang. Oke. Kayak gitu sih. Ya udah berarti dilanjutin aja Mas nih, Devano cerita lagi. Terus Dev, Ya. Nah, pokoknya sampai besoknya dia ngeliat di berita apa yang dimimpiin kejadian, gitu kan? Nah, terus? Iya. Nah pokoknya dia tuh Sri Raspati ini bingung gimana caranya nyelesain masalah ini karena dia sendiri kan yang mendem. Akhirnya dia ceritalah sama sahabatnya Raspati, Tirta, yang diperanin sama si Mika. Oke. Nah si Mika ini memang tipikal orang yang kepoan. Jadi dia punya cita-cita detektif segala macem. Oke. Terus dia memang di sini beat komedi itu ada di pada Mika. Oh, Jadi kalau oke. di film nanti tuh lucunya ada pada Mika. Oke. Di situ. Pantes kodamnya kodam komedi nih. Terus Kobra kodam gue bang. Kobra ya? Ebel. Aduh, tuh ebel banget tuh. Itu pegangan deh, ntar kuat. Kejadian juga. Saya inget lagi lahiran. Kayak gini nih. Iya, Posisi Bang. ya kan. Nih Ada ketahuan. baskom. Kalau ininya aman, Bener loh. ini ketahuan. Pernapasannya, Bang? Pernafasannya nggak bagus. Oh, kurang rokok berarti. Tapi dia rokok emang sempet, Iya. gue inget banget dia itu sampai ditegur sama Astradanya karena ngerokok mulu setiap cut gitu kan. Langsung rokok. Karena gue kalau syuting tuh stres bang. Gue kayak apa ya, mikirin mulu kan, mikirin scene, terus kayak Konsentrasi banget berarti ya. kadang gue Nah, Karena dia juga begitu. kesakitannya. Dia suka aneh dia emang kadang-kadang. aduh. Lo Semuanya sakit. biasa aja sok santai nih Dev. Lihat ini. Kalau gue sih agak panik dikit ya. Oke. Jari 10 jari bawah doang kan bang? Bang. Iya. Oke. Sebenarnya bisa titik-titik yang lain cuma ya biar gampang karena lagi syuting jari-jari aja. Habis ini Devano. Kenapa bang? Ditepok-tepok bang? Nyamuk. Kita balik lagi nih ke sinopsisnya. Terus tiap hari berarti dia ngelihat kejadian nyatanya terus kan ada nih komedi dari sini terus dari situ Dari situ muncullah murid baru bernama Wulan yang diperanin sama Keisha Lefronka. Oke. Nah di situ dia yang akhirnya bisa melihat bahwa Raspati ini punya kemampuan yang berbeda dari orang-orang lain. Karena dia adalah seorang indigo. Oke. Karena dia ini orang indigo dan dia melihat Raspati kayak ada yang sesuatu yang berbeda dari kamu gitu pokoknya dialognya. Ya pokoknya dari situ langsung lah mereka bertiga ini aku, Tirta dan juga Wulan memecahkan si sosok misterius ini siapa sebenarnya dan dia mau apa gitu. Dan film itu ya konfliknya ke situ. Sosok misteriusnya selalu yang sama di mimpinya si Raspati berarti ya? Selalu yang sama. Mirip berarti. Wah lu. Wah lu. Jangan keinspirasi dari pengalaman hidupnya si Mika. Mika ya. Apa Mika yang lo rasain? Sakit banget sih, sakit kayak dia mencetnya tuh enggak abang mencet apa nggak tahu apa yang Nggak dipencet. kenceng tapi. Nah itu kenapa tuh biasanya? Nah, kalau biasanya kalau dia dipencet dia sakit, ini kalau di sini udah khusus bagian dada gitu. Penyebabnya banyak hal. Terus dia ada gangguan di pernafasannya gitu. Berarti organ tubuh apa? Paru? Bisa jantung, bisa denyutan nadinya nggak normal, gerakannya. Harusnya kan dia begini kalau Dia dia lebih cepat gitu ya. Oh iya. Oh. Pernafasan. Mau ini nggak? Nafas bantuan. Makan pecel bisa. Gampang stres. gampang stres. Nggak lihat apa itu Mika nih, telatnya sama tuh. Ya ampun. Sebelah kiri loh sama. Kayaknya bumbu kacang nih. Sama. Merinding ya? Takut dikokok. Sama suka deh. Merinding berarti Tapi kan begitu dah. semua ya bang tadi yang sakit bang. Iya, kan kalau yang di sini di bagian kepala. Nah, ini khususnya kepalanya sebenarnya bukan medis.
Apa bang? Jadi ada kunci yang ada di badan. Oke, jelasin dulu Mas. Kepala. Jadi sakit kepalanya bukan medis. Bukan medis. Tapi non medis. Non-medis. Karena ada kunci. Kunci sesuatu, ada titipan yang di badan. Bentuknya apa itu? Bahaya kah? Cahaya merah. Efeknya positif atau negatif buat dia? Itu keluarnya di saat malam-malam tertentu. Mampus Bisa. gue. Biasanya tuh malam Jumat, malam Senin. Kamis sama Minggu tuh hati-hati tidur berarti. Malam Sabtu itu Minggu. Iya, Minggu kan. Labingmu udah dia habis tiap hari yang disebutin tadi. Labing Indomie coli. Yoi. Template tuh hidupnya. Template. Aduh, gitu. Tapi efeknya apa? Bagus nggak buat dia untuk perkembangan kehidupan, karirnya misalnya? Baru terbentuknya pas umur 30-an. Masya Allah. cahaya yang tadi yang di kepala itu. Iya, Bang. Kebentuknya akan menjadi hal yang feeling yang kuat, terus instingnya main. Nantinya terus intuisi dia berarti bisa ya. Intuisi. ngebaca sesuatu makhluk yang nggak bisa di orang lain. Yoga banget. Kagak lah Tadi bang. kan lu Kalau- kayak dukun dong kurang lebih sebenarnya. Karakternya mesti jadi si dukunnya itu ya. Ada kan Iya, dukunnya? ada. Ada. Yang diperanin sama Ratu Felicia. Oh, oke. Kalau sekarang tuh kayak lagi membaca energinya itu untuk lebih berdamai. Dianya juga bisa lebih nerima gitu. Oh. Iya, mungkin karena gue tuh juga Nolak. iya nggak Ah. percayaan gitu loh bang. Gue kayak kalau ada orang kesurupan aja Kelihatan bisa dari gue cengin. Kayak apaan sih? Ya bisa masih kayak gitu bang. Lu nggak ngomong ke dia, apa sih nih? Nggak ada ya? Nggak. Terus Mik? Iya kayak gitu. Gue masih ada penolakan gitu. Iya. Kadang kalau orang baca-baca itu kadang kayak gue diem doang kayak. Dari dalam hati tuh emang iya ya. Ah, iya, itu. gitunya. Si Mika ini nggak percaya sama orang kesurupan. Dia selalu mengertiin kalau orang kesurupan tuh masa iya sih lu kesurupan gitu. Di film ini ada adegan kesurupan. Ada Ada. pasti. Nah, pas lihat itu lo bagaimana? Kan bener kan? Iya benar. Apalagi Mas yang Oh, menyakiti si Mika. kalau secara medisnya adanya di bagian dada, lambungnya biasa aja, pencernaan biasa aja tuh, tapi lebih ke kepala Tapi sama bagian dada. intinya lambungku masih kuat. masih kuat. Masih Aman. oke berarti. Oh, Untuk iya. berapa lama? Tanya dulu. Kalau Lagi syuting nih. Iya. Cuma kalau ada sesuatu hal yang kayak nggak beres, itu kuncinya sinyalnya lebih ke kepala. Kayak mata lebih sakit, sakitnya. gitu. Tapi ya bang, gue sering kayak kayak ketarik gitu. Heeh. Nggak tahu. Percaya dia. Kan Asik. sakti Reza, Iya, nggak si usah curang. dokter, nggak usah ke dokter. Jadi kayak gini, Masuk ke dokter. Biar gratis maksud lo. kayak sering kayak gue mulai percaya deh. Sering ketarik bang. Ya itu sebenarnya bukan medis, tapi kekuatan di dalam tubuh keluar. Oh begitu. Oh. Apakah karena dia asal dari Kalimantan atau? Enggak sih, Enggak juga. semuanya. Emang gifted berarti. Oh, Iya. Cuma dia belum berdamai aja sama keadaan yang dikasih kelebihan. akan merasakan ketika umur 30 itu. Iya, benar. Caranya bagaimana supaya sampai ke 30 itu kalau sampai ya Heeh. sampai bercanda. Iya. Sampai 30 itu lebih mudah dia menghadapinya. Nanti Gimana? ada sesuatu yang ngasih tahu lewat insting, lewat mimpi Oh, iya? itu. Kayaknya Oke, berarti bisa nih gue nih. 30 tuh udah mainan Ntar doang. pas bangun-bangun 30 kayak makan beling lu. tahan diri apa namanya? Apa Mas siapa? Mika, Mika gitu. Jadi kayak berubah dalam ada dorongan dari isi mimpi itu. keren banget. tapi kan mimpi dia tuh serem-serem ya, ada macan, Iya, tadi ada itu terus yang agak serem tuh adalah gigi ya, gigi Iya, itu bener tuh itu agak- memperkenalkan, lagi memperkenalkan Oh gitu. Itu Ah. itu sudah lama sampai sekarang gue masih ingat banget rasanya tuh gak supaya enak dia banget. lebih percaya, Jadi lain kali kalau dia mimpi Ya. dia apa? terima aja udah. Terima aja ya. Terima aja, jangan ditolak. Kira-kira dia bakal punya kelebihan apa kalau dia udah mendapatkan umur? Gue penasaran nih. Dia superhero dia. Dia stripping sinetron lah. Dia bisa baca juga kah atau Belum tahu sih, cuma baru bisa lebih terbentuk tuh umur 30 tahun. 30. Heeh. Udah mainan kopi sama rokok. Nah, rokok mulu lu kayaknya. tapi Nah, dengan kebiasaan dia ngerokoknya Iya. lumayan tinggi ya, Iya. itu nggak bisa dihindarkan kayaknya kan udah
nagih ya gitu ibaratnya. Itu Nggak apa-apa dari sebenarnya yang rokok bukan dia. Dia bukan dia yang ngerokok. Ah, petani tembakau. Yang sesek yang dalam. Kasian juga lu jangan dari ngerokok. leluhurnya. Gitu. Jadi Pusing rokoknya gua. lebih kuat. Kenapa leluhur yang ngerokok? Oh. Leluhur ngerokoknya udah sempurna berarti ya. Menyan rokok menyan. Menarik banget ya. Berarti Ah, apa bang? Maksudnya giat-giat untuk gua supaya apa gitu kali untuk diri gua supaya itu kan yang ngerokok leluhur lagi, gimana gua cara stop? Ya berdoa sih sebenarnya. Berdoa aja ya. Berdoa. Terus apa lebih nerima aja dengan sesuatu yang bakal datang. Sosoknya kuntilanak. Mampus gue ya. Ya Allah. Tapi masih ada sekarang. Jangan Jangan ya. masih ada. Ya, Oh, ya, bekasnya doang. bekasnya, bukan Bekas. makhluknya ya. Iya. Tapi udah bersih secara Enggak, udah. kenapa kuntilanak mau nyakar dia? Kenapa?